Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Slamet Ginting. Dalam sepekan ini, banyak atraksi politik yang ditunjukkan dua elit politik nasional, yaitu Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Nah, terakhir adalah Joko Widodo mengemukakan akan membentuk Partai Super TBK. Nah, ini setelah kemarin Prabowo Subianto mengumumkan dan menawarkan koalisi permanen, koalisi Indonesia Maju Plus yang terdiri dari partai politik pendukungnya pada saat Pilpres, ditambah dengan PKB, Nasdem, dan PKS. Kini Jokowi juga tidak ingin ketinggalan kereta. Dia mengumumkan akan mendirikan partai sendiri. Itu artinya Jokowi tidak akan bergabung ke dalam partai-partai politik yang sudah ada di parlemen, termasuk kemungkinan tidak juga bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia. Nah, approval rating yang dimiliki Jokowi memang masih cukup tinggi, karena itu dia tidak ingin pendukungnya lari. Maka dia segera akan membentuk partai baru, dan ini tentu saja partai ini akan ikut serta di dalam Pilpres 2029 mendatang, karena dengan dihapusnya parlemen threshold dan juga presiden threshold, maka semua partai politik berkesempatan menawarkan kadernya untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden mendatang. Apakah ini menjadi alat atau kereta bagi keluarga Jokowi untuk mendorong Gibran menjadi calon presiden 2029 melalui partainya ini? Tentu kita akan menunggu, dan partai apa namanya pun kita masih menunggu kejutan-kejutan berikutnya. Karena itulah persaingan politik antara Presiden Prabowo Subianto, Presiden Jokowi, dan juga Presiden Megawati dan Presiden SBY akan menjadi dinamika yang sangat menarik, apalagi tentunya tidak semua pimpinan partai bersepakat dengan Prabowo Subianto soal koalisi permanen, karena belum ditentukan sampai berapa lama koalisi permanen itu. Di sisi lain, tentu ada kepentingan-kepentingan politik yang berbeda di antara partai politik. Upaya Prabowo untuk mengunci koalisi Indonesia Maju ini tentu saja akan memperoleh perlawanan atau dukungan dari partai-partai politik. Sampai di mana persaingan itu, kita tentu akan melihat perkembangan berikutnya setelah 2 kali 100 hari pemerintahan Prabowo. Apakah ada reshuffle kabinet? Apakah nantinya 2,5 atau 3 tahun perjalanan ini akan ada yang keluar dari koalisi itu? Tentu di dalam politik itu, koalisi itu bisa saja kemudian adalah oposisi di dalam koalisi, karena kepentingannya berbeda-beda. Kepentingan untuk menaikkan partai politiknya agar dukungan suaranya meningkat, dan juga ingin partainya memperoleh kesempatan bagi kadernya untuk maju dalam Pilpres mendatang. Bagaimana kemudian Jokowi akan menyiasati, itu juga yang kita akan tunggu berikutnya. Terima kasih. Wassalam.